Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia, yang kedua, ragam bahasa, yang ketiga, kaidah penulisan atau pengetikan, yang keempat, kaidah bentuk dan diksi yang di dalamnya terdapat kebenaran, ketetapan, dan kelaziman, yang keempat, dan yang terakhir, kaidah penulisan pada kalimat efektif. Yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, sebagai alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sudah seharusnya sebagai warga negara Indonesia, kita merasa bangga dan menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan nasional. Tapi pada kenyataannya, saat ini banyak generasi muda yang justru bangga dengan bahasa asing yang lebih keren dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Hal ini seringkali kita jumpai dalam komunikasi resmi di setiap kesempatannya. Misalnya kata sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan masih banyak lagi. Selain itu, mencampurkan kata-kata slang dalam bahasa Indonesia akan merusak tatanan aturan serta ejaan bahasa Indonesia yang benar. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan pada generasi muda menjadi terbiasa salah dalam penggunaannya. Solusi yang dapat dilakukan guna mengimplementasikan kembali kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan nasional dapat kita mulai dari lingkungan sekitar kita, yaitu di lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, serta lingkungan sosial. Sebagai generasi bangsa, kita harus bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia agar kita dapat berpartisipasi dalam mengembangkan dan mempertahankan bahasa kebangsaan kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa ini merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Namun, tidak sedikit orang yang salah dalam penerapannya. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi sering dijumpai penerapan ragam bahasa yang salah. Hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu seperti faktor budaya, sejarah, dan perbedaan demografi. Sebagai generasi muda dan kaum pelajar, kita diharapkan agar lebih peka terhadap penggunaan ragam bahasa dalam bersosialisasi atau berkomunikasi. Yang ketiga, kaidah penulisan dan pengetikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, kaidah bahasa harus sesuai dengan panduan umum ejaan bahasa Indonesia atau yang sering disebut sebagai PUEB. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain dalam penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring, penulisan kata, serta pemberian tanda baca. Dalam sebuah teks bacaan, sering ditemukan penulisan atau pengetikan kata yang salah atau yang tidak benar. Yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukannya analisis kesalahan dalam penulisan. Hal ini dapat mengetahui kesalahan penulis atau pengetikan yang sering dilakukan untuk meminimalisir
kesalahan yang mungkin dapat ditemukan dalam sebuah teks bacaan. Yang keempat, kaidah bentuk dan diksi yang di dalamnya terdapat kebenaran, ketepatan, serta kelaziman. Kata yang tepat adalah kata yang mempunyai makna yang dapat mengungkapkan informasi sesuai dengan gagasan pemakaian bahasa. Kata yang benar adalah kata yang diucapkan atau ditulis sesuai dengan bentuk yang benar atau sesuai dengan kaidah yang baku. Kata yang lazim adalah kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Terdapat 10 kata yang salah serta perbaikannya. Yang pertama, kata memasukkan. Kata ini dikategorikan sebagai kata yang salah karena huruf K pada kata memasukkan yang benar harusnya ada 2. Jadi kata yang benar adalah memasukkan dengan 2 huruf K. Yang kedua, kata pemasukan. Kata ini salah karena harusnya K pada kata pemasukan, yang benar tidak terdapat 2 huruf K. Jadi kata yang benar adalah kata pemasukan dengan 1 huruf K. Yang ketiga, pada kata mengkait. Kata ini salah karena terdapat sebuah tambahan huruf K yang dapat menyebabkan perubahan terhadap makna dari kata tersebut. Jadi kata yang benar adalah mengkait tanpa tambahan huruf lainnya. Kata yang keempat yaitu kata mengenyampingkan, merupakan kata yang kurang tepat karena kata yang tepatnya adalah mengesampingkan. Yang kelima, rezeki, merupakan kata yang salah. Hal ini karena berdasarkan panduan umum ejaan bahasa Indonesia, kata rezeki merupakan kata yang tidak baku. Kata yang baku adalah kata rezeki. 6. Rubuh, seperti pada kata rezeki, kata rubuh juga merupakan kata yang tidak baku. Jadi kata yang tepat adalah roboh. Yang ketujuh, kata hutang, sama seperti 2 kata di atas, hutang juga merupakan kata yang tidak baku. Kata yang bakunya adalah hutang. Yang kedelapan, kata mentabrak menjadi tabrak, mentertawakan menjadi mentertawakan, mengajar menjadi mengajar. Ketiga kata di atas merupakan kata yang sering kita dengar, bahkan kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Namun, kita mungkin masih sering salah dalam pelafalan maupun penulisan. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dalam penggunaan diksi dalam suatu kalimat harus memperhatikan kaidah penulisan, pemilihan kata yang sesuai dengan kaidah atau tidak, memperhatikan logis tidaknya kepaduan kata dalam suatu kalimat, serta memperhatikan kepaduan makna. Yang kelima, kaidah penulisan pada kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunannya tidak mudah dipahami. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Terdapat 5 kalimat tidak efektif serta kalimat efektifnya. Yang pertama, kalimat tidak efektifnya, dia sangat-sangat marah. Kata sangat-sangat di atas dikatakan tidak efektif karena merupakan sebuah bentuk dari pemborosan kata, serta pada akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Kalimat efektifnya, dia sangat marah. Yang kedua, kalimat tidak efektifnya, Ani membeli buku tulis, pensil, dan penghapus di toko. Kalimat tersebut dikatakan kalimat tidak efektif karena huruf pertama pada kalimat harus diberi huruf kapital, sedangkan kalimat tersebut ditulis dengan huruf kecil. Selain itu juga, itu merupakan nama orang. Berikutnya, karena buku tulis dan pensil merupakan sebuah perincian, jadi harus diberi tanda koma di antaranya, serta pada akhir kalimat diberi tanda titik. Kalimat efektifnya, Ani membeli buku tulis, pensil, dan penghapus di toko. Kalimat efektif yang tidak efektif yang ketiga, hujan hari ini di Kupang. Dikatakan kalimat tidak efektif karena susunan katanya tidak berurutan, dan karena Kupang merupakan nama tempat, jadi harus diawali dengan huruf kapital, serta diakhiri dengan tanda titik pada akhir kalimatnya. Kalimat efektifnya, hari ini hujan di Kupang. Yang keempat, kalimat tidak efektif, semua para mahasiswa boleh pulang.
dikategorikan sebagai kalimat tidak efektif karena ada kata para pada kalimat tersebut tidak dibutuhkan karena kata semua sudah mewakili serta pada akhir kalimatnya harus ditandai dengan tanda titik. Kalimat efektifnya, semua mahasiswa boleh pulang. Kalimat tidak efektif yang kelima, hilangnya buku saya di kelas. Dikatakan sebagai kalimat tidak efektif karena susunan katanya tidak berurutan serta pada akhir kalimatnya harus diberi dengan tanda titik. Serta kalimat efektifnya, buku saya hilang di kelas. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton.